Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sobat BNN Kota Surabaya, berjumpa kembali dengan kami di podcast BNN Kota Surabaya. Pada kali hari ini kami kedatangan tamu seorang penggiat BNN Kota Surabaya, yaitu Ibu Dwi Wahyuni. Selamat datang Bu Dwi Wahyuni. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di acara podcast BNN Kota Surabaya. Terima kasih. Gimana Bu Dwi ini? Kondisinya sehat saja? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat sampai dengan saat ini. Ini mungkin sahabat BNN bertanya-tanya, Bu, siapakah seorang Bu Dwi Wahyuni? Nah, mungkin bisa menceritakan, Bu, kenapa kok bisa katakanlah BNN mengundang Ibu, atau mungkin Ibu bergerak dalam bidang apa? Bu? Terima kasih dok atas pertanyaannya. Kenalkan nama saya Dwi Wahyuni. Saya istri dari Pak Lurah Wonokromo. Istri dari Pak Lurah Wonokromo. Dulu, sekarang pindah di Kelurahan Keputeran. Oh gitu. Saya otomatis adalah ketua tim kakak Kelurahan Keputeran sekarang. Saya kebetulan apa Bu pindah ke Keputeran? Mulai Januari kemarin baru ya setelah 10 tahun saya di Wonokromo. 10 tahun saya di Taman. Tapi nggak terasa lama, rasanya masih sebentar dong. Oh. Karena memang warga masyarakat di sana sudah menganggap kami seperti keluarga juga. Mudah sekali kita bersosialisasi dari sana sama mereka di saya selama 10 tahun Bu jadi ibunya orang-orang Kelurahan Wonokromo. Iya. Nah, suka dukanya bagaimana? Suka dukanya pasti ada ya dok ya. Pasti ada. Suka dukanya, kalau dukanya, sukanya saya di sana memang masyarakat di sana itu humble. Jadi mudah bergaul, terutama dengan kadernya, mudah dengan masyarakatnya juga. Itu mereka sangat dekat sekali dengan kita karena memang kita juga memberikan pendekatan pada mereka, berusaha untuk mendekatkan diri pada mereka. Jadi mereka otomatis juga sudah menganggap kita itu sebagai orang tua di sana. Kemudian kalau dukanya gimana ya, karena memang wilayah Kelurahan Wonokromo itu dulu itu kan mindsetnya ya, itu kan banyak sekali di sana kita dapati itu orang-orang yang ya ini seperti salah satunya adalah ada pengedar di sana. Kemudian ada yang sulit karena memang di sana adalah wilayah yang menengah ke bawah ya. Jadi untuk pendidikan atau apapun itu mereka kita harus sabar menghadapi mereka yang ya seperti itu. Harus sabar. Jadi itu dugaan yang kita di sana adalah ketika kita mendapati seseorang yang seperti ini, ada keluarganya yang misalnya ada yang dampak narkoba, bagaimana kita mendatangi itu sulit karena mereka tertutup. Selain tertutup, mereka kadang-kadang itu nggak terima bahwa anaknya atau salah satu keluarganya itu memang dicap sebagai orang yang seperti itu. Ya bukan hanya narkotika tapi yang lain-lainnya juga. Nah sebelumnya di Wonokromo bergas gimana? Saya 4 tahun di Kelurahan Darmo. Waktu di Darmo itu Pak Lurah adalah sekretaris kelurahan, tapi saya tetap sebagai ketua tim PKK-nya di sana. Tetap aktif di Iya tetap. Jadi mulai tahun 2002, kami tadinya Bapak di Dinas Sosial, kemudian karena di merger kita dipindah ke kelurahan, yaitu mulai tahun 2002 itu tadi kita sudah bergelut dengan kegiatan kemasyarakatan. Kemudian kita dipindah ke kecamatan Wonokromo dan beberapa saat kemudian diangkat lagi menjadi kelurahan di Wonokromo. Cuma penduduk di Wonokromo berapa? Kelurahan Wonokromo kurang lebih 45.000. Ya, 45.000 satu kelurahan dengan wilayah yang tidak terlalu lebar. Jadi padat penduduk dong. Padat sekali. Saya tahu Wonokromo. Iya. Dengan berbagai macam ceritanya. Oke. Nah 45.000 itu cowok berapa, perempuan berapa? Kalau cowoknya, kalau laki-lakinya kalau tidak salah 24, perempuannya 21.000. Ada hampir imbang sebetulnya ya. Dengan mata pencarian warga itu dominan apa? Dominan kalau di Wonokromo itu adalah pedagang.
Pedagang mereka pedagang di pasar atau mereka punya outlet sendiri di suatu seperti di DTC, karena di situ kan tidak dengan DTC. Kemudian ada di Royal juga sebagian. Jadi kebanyakan mereka adalah pedagang. Jadi mereka yang berarti tingkat kehidupan masyarakatnya menengah ke bawah. Nah, dengan ini benar-benar Bu Ketua PKK guys, karena tahu jumlah penduduknya berapa, tidak berapa. Dan Ibu sendiri dalamnya, rumahnya di saya di Sidoarjo, semua saya di Sidoarjo. Tapi di sini kan ada rumahnya Ibu di Batu situ. Saya sering ada di sini karena rumah itu kosong seperti yang Ibu sama Bapak. Jadi saya tinggal di sana. Walaupun tempat tinggalnya beda kabupaten, tetapi tetap kita masih di sana. Iya, karena memang kita kan rezeki kita ada di situ, jadi otomatis kita harus amanah terhadap tugas kita ya. Nah, ngomong-ngomong Bu ini kok tiba-tiba ingin tertarik menjadi penggiat BNN Kota Surabaya atau yang berkaitan dengan hal-hal yang penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kemarin itu ketika saya diundang ada ini itu yang di Darmo itu kan bisa waktu itu memang yang undang BNN itu siapa? BNN dari BNN Kota Surabaya. Kegiatan apa, pemberdayaan masyarakat atau bukan seperti sosialisasi ya, pemahaman ini untuk untuk aku sebagai penggiat ya di sana. Di sana saya mengajak salah satu kader saya, seorang karang taruna atau seorang muda saya memang itu karena kami melihat di sana seperti yang saya sampaikan tadi pertama bahwa di Kelurahan Wonokromo itu dengan wilayah yang sempit akan tapi dengan marga masyarakat yang lebat, padat penduduk yang mereka kebanyakan adalah seorang pedagang di mana mereka berangkatnya itu pagi-pagi dan berangkat bekerja, kemudian panasnya yang agak otomatis untuk ini anak-anaknya ya. Perhatian orang tua terhadap anak-anaknya Ibu ya kadang-kadang kurang. Anak-anak yang kurang perhatian ini kadang-kadang oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab akhirnya diajak untuk kegiatan seperti itu. Kegiatan seperti mencuri, ada yang ada Bu yang seperti itu. Ada juga ada, masih kecil pun ada kadang-kadang ada malah ini. Terlibat kriminal. Iya, jual beli anak itu juga ada. Human trafficking Bu? Ada juga. Di Kelurahan Wonokromo itu kejadiannya sering apa? Kalau trafficking itu hampir kalau sekarang sih sepertinya nggak ada. Tapi tahun berapa itu? Tahun kurang 5 tahun yang laluan ada. 5 tahun yang laluan. Bahkan ada yang orang tua itu memang menjual anaknya sendiri. Sampai saya tuh datang ke sana. Anaknya ini mau saya sekolahin karena memang dia masih usia sekolah. Usia berapa Bu? Waktu itu masih lulus SMP. Alasannya dia tidak bisa mengambil ijazah karena tidak ada uang. Akhirnya terus orang tuanya menjual anaknya setiap jam 9 malam itu diantar orang tuanya sendiri? Nggak diantar tapi dijemput. Tapi seputaran orang tua kan itu sama saja dengan menjual. Betul. Dan orang tuanya pun tahu bahwa anak ini di luar memang menjalankan sesuatu yang seperti itu. Masih usia SMP waktu itu. Ketika mau masuk SMA itu mau saya tolong karena waktu itu wali kota yang kita yang dahulu itu kan ada memfasilitasi kalau ada anak yang putus sekolah harap dilaporkan kemudian untuk kita sekolahkan tapi di tempat yang khusus memang sudah kita tunjuk seperti itu. Nah, saya bergerak tergetar hati saya untuk melihat situasi seperti itu karena mereka anak-anak itu kan nantinya itu kan penerus kita ya dong ya. Betul. Kan emang kalau dia seperti aset negara Bu. Aset negara juga. Kemudian di wilayah kita itu kan ada 8 RW waktu itu 8 RW ya. Itu hampir setiap RW itu kan punya makam. Betul. Punya makam. Nah, di makam-makam itulah sering kita jumpai anak-anak muda, anak kecil itu yang terlibat seperti penggunaan narkoba, minuman keras itu mereka di sana. Berarti lahan makam digunakan oleh anak-anak tersebut untuk narkotik, minimal double L gitu Bu, minum-minuman keras, ngelem. Iya di sana. Akhirnya kita tergerak, hati kita tergerak juga untuk bagaimana sih caranya untuk supaya Kelurahan Wonokromo itu bisa terbebas dari itu gitu loh. Akhirnya kami dengan jalan sering mengadakan sosialisasi. Kemudian dari dulu kan kita juga sering kerjasama sebetulnya dengan BNN dengan Pak Badi itu ya. Kalau pas kita ada kegiatan pengajian atau kegiatan di pesantren, ada beberapa pesantren tempat kita itu disisipin sosialisasi gitu. Sudah kita panggilkan dari BNN untuk memberikan sosialisasi di sana. Terus kegiatan PKK, kegiatan apapun itu kita sering memanggil dong. Jadi otomatis kita sudah
sedikit memberikan ini ya, karena memang saya sekali lagi saya sampaikan, saya dengan almarhumah ibunya Mbak Ular itu Bambang itu sebagai namanya rekan kerja saya untuk di sini, beliau memang juga getol sekali untuk bisa agar supaya Kelurahan Wonokromo itu bisa terbebas dari semua itu. Bu, selama 10 tahun jadi ketua penggerak PKK Kelurahan Wonokromo, kira-kira Bu ya, frekuensi kasus trafficking human, narkotika, kriminal yang melibatkan anak-anak di bawah usia itu sesering apa Bu? Apakah hampir setiap bulan ada atau bahkan setiap hari Bu? Kalau dulu yang saya temui itu hampir setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap hari. Itu memang dia setiap hari dong. Setiap hari ada seperti itu. Laporan ke ibu atau? Ada, laporan langsung ke saya. Kan saya memang mengharapkan setiap kali kegiatan PKK itu saya sampaikan bahwa ketika mendapati di suatu wilayah ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini, itu ada di wilayah ini ada semacam kekerasan, semacam KDRT, kemudian ada trafficking, ada narkoba, segera dilaporkan ke saya. Jadi mereka langsung melapornya ke saya, untuk kemudian saya tidak lanjut, saya melalui Bapak, minta tolong ke Bapak supaya nanti bisa memerintahkan. Di situ kan ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, kemudian ada Satgasnya, ada Satpol PP-nya. Jadi kita minta tolong untuk mereka untuk datang, kita datangi keluarganya. Ketika mereka mau kita ajak untuk bekerja sama, ini ya kita ajak. Tapi kebanyakan ya itu tadi dok yang saya sampaikan, bahwa di sana kita kendalanya kadang-kadang orang tuanya malah nutupin. Oh gitu. Malah tidak kooperatif ya Bu ya. Sepertinya enggak. Niatnya pemerintah ingin membantu mereka, katakanlah supaya tidak terjerat dalam human trafficking, tidak terjerat dalam kriminal, malah justru keluarga itu menutup diri. Iya kan. Ngapunten Bu, itu pendatang atau warga kota Surabaya sebenarnya? Warga kota Surabaya. Warga kota Surabaya. Tapi ada beberapa juga yang pendatang. Mereka kan di situ juga banyak kos-kosan dong. Betul. Kemudian banyak juga orang yang karena saya katakan tadi bahwa di sana kan banyak pedagang. Iya, betul. Yang ini misalnya rumahnya dari berbagai macam tempat ya Bu ya. Oke, paham. Datang ke situ karena memang dekat tempatnya. Betul. Bu, nyun sewu, dari banyak kasus yang paling menonjol itu kasus apa Bu? Yang paling menonjol di sana sih sebetulnya kalau narkoba sekarang itu alhamdulillah sudah mulai turun ya Bu ya. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol di sana adalah KDRT. KDRT itu hampir setiap hari ada. Pemicunya apa Bu? Pemicunya kadang-kadang ya ekonomi. Kebanyakan memang ekonomi, kemudian karena memang ya itu tadi dok, kurangnya pemahaman tentang apapun itu, karena memang ya itu saya disampaikan. Betul. SDM-nya juga kurang mereka. Ya, karena itu kan gini Bu, BNN Kota Surabaya ini ya, BNN pada umumnya khususnya Kota Surabaya itu kan memiliki program penguatan keluarga. Dimana kita semua tahu guys ya, bahwa salah satu penyebab anak itu terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, bahkan menjadi bagian dari jaringan mafia narkotika karena pondasi rumah tangga yang rapuh ya Bu ya. Salah satunya adalah faktor agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Nah Bu, melihat fenomena seperti ini kan secara otomatis stres ya Bu ya. 45.000 loh Bu penduduknya. Makanya. Dengan hampir setiap hari Ibu 10 tahun di sana ya, mendapat laporan seperti itulah. Akhirnya strategi apa Bu yang Ibu lakukan untuk mengurangi angka-angka kriminal, angka-angka human trafficking, narkotika dan sebagainya, itu gimana strateginya Ibu? Nah, itu strategi kami sudah saya sampaikan tadi bahwa kita pendekatan dong. Pendekatan. Selain itu kita sering mengadakan sosialisasi. Jadi setiap kali saya turun ke lapangan atau di suatu wilayah RT, mereka mengadakan suatu acara itu saya berusaha untuk datang ke situ untuk menyampaikan bahwa ya itu tadi, tolong sampaikan ke saya. Kalau saya sendiri kan nggak tahu ya dok ya, kadang-kadang di sana ada apa, di sana karena memang saya di kelurahan. Berarti Ibu punya kader nih? Banyak. Kader kami. Berapa kadernya Bu jumlahnya? 427 atau 428 itu dalam satu kelurahan. Dalam satu kelurahan. Berarti setiap RT Ibu punya kader ya? Punya. Satu luar biasa. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tugasnya kader apa ini Bu? Tugasnya kader itu macam-macam. Untuk kader itu kan ada kader humanti, ada kader kualitas. Tapi untuk sekarang kan kader Surabaya hebat. Dimana sudah tidak ada lagi yang namanya kader humanti, kader ini nggak ada, tapi semua jadi satu. Bisa menyatu. Sehingga satu kader itu bisa mengerjakan banyak. Nah, seperti itu. Jadi mereka
saya meminta untuk kader-kader saya, kalau sebelum ada Surabaya Hebat ini, saya karena dari Pojok 1 kan, Pojok 1 itu yang menggawangi tentang ini kenakalan remaja ya seperti narkoba atau itu. Saya selalu sampaikan kepada Pojok 1 bahwa tolong cari orang yang seperti ini. Kemudian kalau kita sudah menemukan, kita akan datangi, kita dampingi seperti saya sampaikan. Melakukan pendampingan ya Bu ya. Pendampingan itu yang paling utama. Alhamdulillah untuk kekerasan rumah tangga ya KDRT itu juga sekarang itu sudah mulai bisa kita tekan karena memang kita sudah memberikan semacam pemahaman pada suami, terutama kan kepada suaminya dok. Karena bagaimanapun juga seorang istri ini harus dihormati juga. Ada sebagai samsak yang harus dipukul setiap hari ketika apapun itu. Kita mainnya kita tinggal pukul, tinggal gini, enggak seperti itu. Pasti ada jalan lain. Bahkan ada yang beberapa itu karena faktor ekonomi ya dok ya, karena tidak bekerja. Itu kita menawarkan untuk mengikuti pelatihan, untuk kemudian kita ke pemerintah kota ini membutuhkan pelatihan ini, nanti akan diterima oleh Disnaker dikasih pelatihan apa seperti itu. Pemberdayaan masyarakat ya Bu ya. Jadi tugasnya kader itu menemukanali ya Bu ya, menemukanali permasalahan yang ada di masing-masing RT-nya, kemudian dia itu melakukan pemetaan ya Bu ya, melaporkan ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wonokromo, kemudian Ibu melanjutkan ke Bapak selaku Pak Lurah. Pak Lurah untuk memerintahkan Babin Kamtipasnya atau Babinsa atau Satgasnya, kemudian kita bekerjasama dengan Polsek. Nanti seperti kayak narkoba gini kan juga orang tuanya itu ada, tidak semua orang tua itu menutupi dok. Kadang ada juga yang mereka welcome Bu ya. Ya mungkin mereka saking ininya ya sudah akhirnya mereka welcome, akhirnya melaporkan sendiri anaknya. Melaporkan sendiri. Kemudian kita bawa untuk kita beri rehabilitasi bekerjasamanya dengan BNN, bagaimana caranya dengan Polsek nanti bagian mereka. Saya tuh tertarik di sini Bu. Masalahnya itu pemberdayaan masyarakat. Kita semua kan tahu Bu ya, permasalahan sosial ini kan permasalahan sosial ya Bu ya. Berawal dari masa rumah tangga. Jadi kan negara ini timbul masalah karena berawal dari masalah rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga itu gak ada masalah, insya Allah gak ada masalah negara kita kan gitu ya Bu ya. Nah, ini saya tertariknya di sini Bu. Bagaimana sih caranya Ibu melakukan pemetaan sehingga Ibu itu katakanlah memberikan pelatihan tepat pada sasarannya. Kalau jujur aja Bu, banyak di luar itu masyarakat kita ini kan mampu memproduksi, contoh Bu ya, pelatihan UMKM nih, suruh buat ini ya kan, bisa dia buat, tetapi susah untuk menjualnya Bu. Nah itu bagaimana Bu? Nah ini untuk saat ini itu memang UKM itu lagi center-centernya ya dok. Betul, lagi hot isu ya kan. Ini kita selain kita memberikan pelatihan kepada beliau misalnya dengan menjahit ya. Jadi kita tidak hanya memberikan pelatihannya aja, tapi memberikan bagaimana caranya nanti pengotakan atau bagaimana kita caranya mempromosikan itu, bagaimana marketingnya. Dilatih totalitas berarti Bu. Iya, sampai dengan dia bisa sampai mulai packing sampai dengan nanti pemasarannya. Nanti pemasarannya itu akan diterima oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi iya, bagi mereka yang sudah melakukan pelatihan diharapkan bisa mengurus semacam SIUP ya. SIUP, surat izin usaha ya Bu ya. Dan legalitasnya semua harus ada dari Dinas Koperasi. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan. Itu sudah semua. Berarti orang-orang ini yang Ibu latih, yang kemudian dia itu bisa memproduksi. Jadi dia itu tidak bingung untuk menjual ya Bu ya. Jadi sudah pasti ada yang beli. Sudah pasti. Yang beli siapa Bu? Pemerintah kah atau pengusaha? Kita kan gini, pemerintah Kota Surabaya ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak swasta juga. Kemudian kita juga setiap kali melaksanakan kegiatan. Itu yang kita seperti makanan ya dok ya. Setiap kali kita melaksanakan kegiatan itu kita tidak memesan dari pihak uang, tapi kita memesan dari pihak UKM yang kita bina tadi. Seperti itu. Kemudian untuk souvenirnya ketika kita kedatangan tamu, kita souvenirnya juga kita mengambil dari misalnya seperti bantal ini, kita cari yang kita pernah ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka diadukan seperti itu sampai akhirnya nanti ada beberapa itu yang sampai ke luar negeri dok sudah. Gitu sampai ekspor. Iya, sampai ekspor ke luar negeri itu berarti. Ada berapa UMKM Bu di kelurahannya Ibu? Kalau di kelurahan kurang lebih ada 30-an. 30-an. Itu bisa menyerap tenaga kerja berapa Bu? Bisa menyerap tenaga itu sementara kalau di Kelurahan Wonokromo itu mereka masih ini dok keluarga ya, jadi home industry aja. Jadi yang bisa mengambil dari luar itu paling ya kurang lebih nanti 10 sampai
15. Lumayan ya Bu ya. Karena dekatnya kan dekat kelurahan ya Bu ya. Oke. Nah, itu Bu berarti dari 45.000 ya Bu ya. 45.000 Ibu berhasil punya kader 427 428, terus UMKM 30. Nah, produk andalannya apa Bu? Produk andalannya ada di sana itu ada sabun. Sabun apa Bu? Mandi, sabun cuci. Bisa buat. Ada. Terus BPOM terus izin edarnya gimana Bu? Ada. Kebetulan untuk beliau yang menangani ini itu sudah sebelum saya ada di sana. Jadi beliau pernah memenangkan juara UKM sekota Surabaya itu pembuatan sabun cuci, laundry, sabun piring, kemudian wangi pakaian itu. Kalau sabun mandi tidak. Oh gitu. Ya, itu beliau sudah pernah memenangkan juara 1 tingkat kota Surabaya pada tahun 2011 kalau nggak salah. UKM itu sekota Surabaya juara 1. Di Wonokromo. Di Wonokromo ada. Itu diproduksi massal Bu. Diproduksi massal. Jadi beliau itu memproduksi dengan memakai petugasnya ada pegawainya adalah kader-kader yang ada di wilayah dia. Kader di wilayah RT. Iya di wilayah RW. Oh RW. Di wilayah RW itu siapa yang bisa membantu ketika beliau itu mendapatkan pesanan bahkan sampai rumah sakit. Rumah sakit umum itu misalnya dibeli. Belinya ke? Iya, situ. Untuk sekarang saya kurang tahu apakah masih di situ atau tidak karena memang di Surabaya sekarang kan sudah pure banyak dong. Kemudian untuk batik. Batik itu ada juga sampai dengan batik Wonokromo. Batik Wonokromo. Namanya batik Sapulidi. Batik Sapulidi. Ya, jadi dia membuatnya itu sama pakai dengan Sapulidi dong. Jadi dianu seperti Sapulidi. Gitu. Ya, tekniknya teknik Sapulidi. Itu ibu rumah tangga Bu ya? Itu kebetulan bapak seorang guru, sebetulnya seorang guru, tapi beliau itu karena di sekolahnya dia itu memegang tentang kerajinan ini kemudian dibawa ke rumah untuk dilatihkan kepada kader-kader sekitar. Jadi pegawainya juga para kader di situ. Gitu. Kemudian bukan hanya itu, tapi karang-taruna juga dilibatkan di situ. Ada nggak Bu yang katakanlah menjadi pelaku UMKM itu adalah katakanlah mantan orang-orang yang bermasalah narkotika kah, kriminal, human trafficking, yang sudah selesai kasusnya, yang sudah selesai direhabilitasi, terus dia terlibat dalam kegiatan UMKM, ada nggak Bu? Kalau di Wonokromo belum ada. Belum ada. Murni ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus mereka yang katakan bermasalah ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan pendampingan nih, bahkan ada yang rehabilitasi, atau mungkin yang barusan keluar dari lapas ada Bu ya? Ada. Lah itu kemana Bu? Itu mereka itu untuk sementara waktu kita serahkan dulu kepada keluarganya. Mereka yang putus sekolah sudah kita upayakan untuk mereka sekolah lagi. Ada 2 anak yang tadinya seperti itu. Jadi dia itu ada di rumah di situ, tapi dia nggak pernah pulang. Jadi kehidupannya di jalanan. Sudah kita tarik dua-duanya, sudah sekolah sekarang. Tapi untuk yang lainnya, kalau setiap hari, sebetulnya Bapak setiap hari itu nada tangannya untuk pengambilan ke lapas atau bagaimana. Untuk mereka itu memang masih diserahkan ke keluarganya untuk ininya belum ada tindak lanjutnya kita. Kesulitan nggak Bu? Menghadapi orang-orang atau anak-anak yang seperti itu kesulitan nggak? Agak sulit sih. Jangan kan anaknya yang bersangkutan ya, keluarganya aja kita sulit loh. Kadang kita ngomong itu malah marah-marah. Mereka itu salah paham. Jadi mereka itu kayak nggak terima lagi. Seolah-olah mereka itu ngapain ngurusin urusan saya gitu ya Bu ya? Ya ampun. Lalu dia hanya tinggal tanda tangan aja. Yang kan saya gitu, seperti itu dong. Jadi malah mereka mendekti ya Bu ya? Iya, malah memaksa ini makanya Bu, itu anaknya itu gini malah. Tapi malah ganti kita ini malah kadang tapi ya saya. Gitu loh memang masyarakat ya. Seperti itu masyarakat. Ini guys, fenomena menjadi seorang pejabat ya Bu ya. Jadi tidak mudah mengatur masyarakat. Maksud hati ingin melakukan bimbingan lanjut, pendekatan, pendampingan. Tapi kadang-kadang keluarga sendiri Bu ya. Kalau ilmu adiksinya itu namanya prekontemplasi Bu. Prekontemplasi. Lah prekontemplasi itu apa ya? Dia itu tidak sadar kalau dirinya itu sakit. Tetapi masyarakat sekitarnya, orang-orang sekitar itu risih dengan ulahnya dia itu. Nah orang prekontemplasi itu kadang-kadang itu memang tidak sadar. Padahal sebenarnya dia itu masalah dalam kehidupan lingkungannya ya Bu ya. Terus dengan hal semacam itu ya Bu ya, Ibu 10 tahun kan luar biasa ya Bu ya, dengan suka duka sebagai lurah di Wonokromo, sekarang juga dikasih amanah sebagai ketua tim penggerak BKK Kelurahan Keputraan, kan hampir sama berdekatan ya Bu ya. Satu kecamatan nggak itu Bu? Beda. Oh beda kecamatan. Keputraan ikut
Sari. Oh. Kalau Wonokromo itu Wonokromo. Oh gitu. Baru 2 bulan Bu ya? Baru 2 bulan. Hampir sama atau memang lebih strong tantangannya Bu di Keputaran? Kalau di Keputaran sih tantangannya nggak lebih strong juga ya, lebih strong di sana sih tetap ya. Lebih strong di Wonokromo? Iya, lebih strong di sana. Karena di Keputaran kita tuh hampir agak santai ya. Oh gitu. Tapi di Keputaran karena memang seperti saya sampaikan bahwa di Keputaran itu kan memang keadaan kan ke atas, banyak ke atasnya dong. Oh di sana gitu. Pun masyarakatnya pun tinggi. Jadi konflik sosialnya di Keputaran lebih ringan ya Bu ya? Ringan banget. Oh gitu. Kalau Wonokromo kan luar biasa. Luar biasa. Yang membuat saya akhirnya bisa seperti ini ya, itu memang tantangan di sana ketika kita melaksanakan kegiatan atau bertugas di sana itu banyak sekali yang harus saya pelajari. Akhirnya saya bisa seperti ini tuh di sana karena memang banyaknya ini ya permasalahan. Akhirnya saya tahu seperti ini tuh seperti ini, perangannya seperti ini ya. Itu yang membuat saya suka di sana juga ya. Terima kasih banyak Bu Dwi atas ceritanya yang insya Allah mungkin akan memberikan inspirasi kepada para penggiat-penggiat lainnya. Ini beliau adalah merupakan ketua tim penggerak Kelurahan Wonokromo yang memang terlibat langsung dalam upaya pencegahan Bu ya, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di mana ini sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Dwi tentang strategi-strateginya. Jadi ibu ini punya pasukan guys, punya pasukan kader. Kadernya itu 428 di Kelurahan Wonokromo. Kenapa kok tadi kita banyak mengulas masalah Kelurahan Wonokromo? Karena beliau 10 tahun di Kelurahan Wonokromo dan baru 2 bulan pindah di Kelurahan Keputaran. Jadi kalau kita berbicara Keputaran kan belum terlalu maksimal ya Bu ya, karena yang 10 tahunnya itu ada di Kelurahan Wonokromo dengan 428 kader, dengan tadi yang diceritakan oleh Bu Dwi permasalahan sosial yang muncul di Kelurahan Wonokromo, tetapi alhamdulillah dengan tekad beliau sebagai seorang penggerak, walaupun rumahnya jauh dari kantor suami ya Bu ya, tetap memberikan konsistensi, membantu seorang suami yang dikasih amanah jadi Pak Lurah, sehingga sedikit demi sedikit ya Bu ya permasalahan di Kelurahan Wonokromo bisa terurai, walaupun masih banyak juga mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan oleh penerusnya dari Pak Lurah Wonokromo ya Bu ya. Terima kasih Bu Dwi atas kehadirannya, mohon maaf telah merepotkan. Semoga ini memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada seluruh penggiat di kota Surabaya. Amin. Satu terakhir Bu, statement dari Ibu, apa pesan Ibu terhadap para penggiat BNN Kota Surabaya? Untuk para penggiat kota Surabaya, saya berharap di sini jangan pernah bosan untuk menyampaikan segala sesuatu tentang kebaikan, terutama tentang ini narkoba ataupun trafficking ataupun apa itu yang terjadi di Surabaya. Jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan mereka, untuk mendatangi mereka dengan hati. Sekeras-kerasnya hati ya, sekeras-kerasnya batu ketika dia tuh terkena air sedikit-sedikit pasti akan lubang, pasti akan pecah. Jadi jangan pernah bosan, untuk pasti nanti suatu saat itu akan ada hasilnya. Nah, ketika sudah kita menghasilkan sesuatu yang baik, otomatis insya Allah Surabaya nanti akan menjadi Surabaya yang sehat, Surabaya yang aman, dan Surabaya yang cerdas ya, terutama bagi anak-anak remaja. Terutama bagi anak-anak remaja, tolong para penggiat ini rangkulah mereka, ajaklah mereka untuk berbuat kebaikan dengan cara pendekatan kasih sayang. Pasti nanti akan menghasilkan sesuatu, karena mereka kalau muda adalah penerus kita. Kalau penerus kita baik kan kita nanti juga baik ke depannya untuk menghadirkan para pembudaya sekarang ini untuk menjadi Surabaya yang lebih bersinar lagi. Berarti jadi penggiat harus sabar ya Bu ya. Sabar luar biasa. Sabar luar biasa, walaupun kita ditolak tetap pokoknya maju. Biarlah mereka marah-marah, kita jangan sampai marah. Terima kasih Bu Dwi. Mohon maaf, sampai berjumpa kembali guys di acara podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.